Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, analisa modal kerja. Nah, analisa modal kerja ini terbagi dalam berbagai macam bentuk, mulai dari current ratio, quick ratio, cash ratio, debt ratio, dan lain-lainnya. Nah, untuk memahami semua analisa modal kerja ini, kita akan melihat bagaimana contoh dari laporan keuangan di laporan keuangan PT Sejahtera Abadi. Sini ada aset, kerugian, dan ekuitas. Nah, membicara tentang ekuitas, bagaimana itu perusahaan bisa membayar kewajiban jangka pendek dalam perusahaannya. Nah, kita berpindah ke current ratio atau rasio likuiditas. Current ratio. Nah, di sini ada rumus yang diberikan, yaitu current ratio sama dengan total aset lancar dibagi total kewajiban jangka pendek. Nah, tadi berdasarkan soalnya 120.000 dibagi 30.000 sama dengan 4,0. Angka diambil dari total aset lancar 120.000 dari neraca. Total kewajiban jangka pendek 30.000 rupiah dari neraca. Current ratio 0,4. Nah, penjelasannya itu angka ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebesar 4 kali lipat dari kewajiban jangka pendeknya. Ini menandakan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang sangat baik dan dapat dengan mudah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk membicarakan tentang fungsi current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Nah, inilah yang disebut dengan likuiditas. Selanjutnya yaitu quick ratio. Nah, di sini ada rumus dari quick ratio itu sendiri, yaitu quick ratio total aset lancar dikurang persediaan per total kewajiban jangka pendek. Nah, pertama kita akan mengurangi 120.000 ini dikurang dengan 40.000 sama dengan 80.000. 80.000 dibagi 30.000 sama dengan 2,67. Sehingga ketika kita menjelaskan hasil dari penjelasan quick ratio ini, angka diambil dari total aset lancar 120.000 rupiah dari neraca, persediaan 40.000 rupiah dari neraca, quick ratio 2,67. Nah, ini hasilnya yang tadi. Dengan quick ratio yang juga tinggi, perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek bahkan tanpa mempertimbangkan persediaan. Ini menandakan bahwa likuiditas perusahaan kuat dengan aset lancar yang mudah dicairkan. Nah, adapun fungsi dari quick ratio itu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mengandalkan penjualan yang tersedia dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu cash ratio. Nah, di sini adalah rumus dari cash ratio itu sendiri. Cash ratio sama dengan cash dibagi total kewajiban jangka pendek 50 dibagi 30. Nah, hasil dari itu yaitu 101,67. Angka diambil dari cash 50.000 rupiah di soal yang tadi dari neraca, laporan neraca yang ada di slide pertama tadi. Total kewajiban jangka pendek Rp 30.000 rupiah dari neraca. Cash ratio 1,67. Cash ratio yang di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan tidak bergantung pada piutang atau persediaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Cash yang tersedia sudah cukup untuk menutup utang jangka pendek, sehingga perusahaan memiliki arus kas yang sehat. Nah, berdasarkan apa yang dijelaskan ini, fungsi rasio cash ratio yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan cash dan setara kas perusahaan. Selanjutnya ada debt ratio. Nah, di sini ada rumus dari debt ratio. Debt ratio sama dengan total kewajiban dibagi total aset. Nah, tadi total kewajibannya itu 80.000 berdasarkan laporan neraca yang ada di slide pertama, dibagi dengan 370.000 sama dengan
0,216 atau 21,6% jika kita mengambil dalam hal persenan. Angka diambil dari total kewajiban Rp80.000 dari neraca, total aset Rp370.000 dari neraca. Debt rasio 21,6%. Rasio ini menunjukkan bahwa hanya 21,6% dari total aset yang didanai oleh utang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat leverage yang rendah yang mengurangi risiko gagal bayar dan menunjukkan stabilitas keuangan. Debt to equity ratio. Debt equity ratio, rumus dari debt to equity ratio yaitu total kewajiban dibagi dengan equity atau ekuitas. Ekuitas membicarakan tentang ekuitas modal dalam menjalankan usaha. 80.000 berdasarkan neraca yang ada di slide pertama. 80.000 dibagi 290.000 sama dengan 0,276 atau ketika kita mempersenkan hasil ini 27% dari total aset. Di debt to equity ratio 27,6%. Angka diambil dari total kewajiban Rp80.000 dari neraca, equity atau itu ekuitas 290.000 dari neraca yang ada di slide pertama. Debt to equity ratio 27,6% dengan DIR atau debt to equity ratio di bawah. Perusahaan memiliki lebih banyak ekuitas daripada utang. Ini menandakan bahwa perusahaan ini memiliki struktur modal yang sehat dan tidak terlalu bergantung pada utang untuk pendanaannya. Net profit margin. Nah, kita harus menjelaskan apa fungsi dari net profit margin ini sehingga kita membahas tentang rumusnya. Mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperoleh. Nah, net profit margin, adapun rumusnya itu net profit margin sama dengan laba dibagi pendapatan. 60.000 dibagi 200.000 sama dengan 0,30 atau 30% dari total aset di bagian net profit margin atau margin keuntungan bersih ya. Angka diambil dari laba bersih 60.000 dari laporan laba rugi, pendapatan 200.000 dari laporan net profit margin 30% dari margin laba bersih sebesar 30% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang baik dari pendapatannya. Ini menandakan bahwa manajemen biaya dan efisiensi operasional perusahaan cukup tinggi yang positif untuk daya tarik investor. Return of asset atau ROA. Nah, fungsi dari return of asset yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Nah, return of asset sama dengan laba bersih dibagi total aset. 60.000 berdasarkan neraca yang tadi di slide pertama. 60.000 dibagi 370.000 sama dengan 0,1622 atau ketika dipersenkan 16,22%. Angka diambil dari laba bersih 60.000, total aset Rp370.000. Total aset return of asset 16,22%. ROA return of asset yang cukup tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Return of equity atau ROE. Return of equity yaitu laba bersih dibagi ekuitas. Equity 60.000 dibagi 290.000 berdasarkan soal yang tadi. 0, sama dengan 0,2069 atau 2069. Ketika dipersenkan 20,69%. Laba bersih Rp60.000, ekuitas Rp290.000. Return of equity 20,69%. Sebesar ini
return of equity sebesar ini menunjukkan bahwa perusahaan memberikan pengembalian yang baik bagi pemegang sahamnya. Ini menandakan profitabilitas yang baik dan daya tarik yang tinggi bagi investor. Selanjutnya yaitu perputaran piutang. Untuk mencari hasil dari perputaran piutang, rumusnya itu pendapatan dibagi rata-rata piutang. 200 dibagi 30.000 sama dengan 6,67. Angka diambil dari pendapatan. Nah, 200.000 rupiah dari laporan laba rugi yang tadi, rata-rata piutang 30.000 rupiah dari laporan neraca yang tadi. Nah, bentuk interpretasi dari hasil perputaran piutang yaitu sebesar 6,67 menunjukkan bahwa PT Maju Bersama mampu menagih piutangnya sekitar 6,67 kali dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efektivitas yang baik dalam menagih piutang dari pelanggannya. Semakin tinggi perputaran piutang, semakin baik. Karena ini berarti bahwa perusahaan berhasil mengubah piutang menjadi cash dengan cepat, yang bisa mendukung likuiditas perusahaan. Selanjutnya itu perputaran persediaan. Perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, di sini adalah bentuknya 50.000 dibagi 40.000, hasilnya 1,25. Interpretasi perputaran persediaan sebesar 1,27 menunjukkan bahwa PT Maju Bersama mampu menghabiskan atau menjual persediaannya sebanyak 1,25 kali dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa persediaan di perusahaan cukup berputar, namun masih bisa ditingkatkan agar lebih efisien. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin cepat perusahaan dapat menjual barang dagangannya, yang berarti perusahaan lebih efisien dalam manajemen persediaan. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin perlu memperbaiki strategi penjualan dan pembelian persediaan agar tingkat perputarannya lebih optimal. Nah, kesimpulan dari hasil kerja saya bahwa kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.